recruitment, any guarantees for what you will get involved in this flooding your image given the financial constraints? Guarantees we Sebelumnya menduga, akan jadi pertandingan yang ditunggu-tunggu para pemain bintang ASEAN, pelatih MU Ruben Amorim terkejut bukan kepalang. Ternyata banyak pemain bintang papan atas dari Indonesia, yang justru absen saat menghadapi tim kelas dunia itu. Akui memiliki segudang pemain bintang dengan market value fantastis. Media Malaysia dan Vietnam mengakui, tim ASEAN All-Star akan sangat lemah tanpa ada pemain bintang dari Indonesia yang memiliki kualitas setara selayaknya para pemain MU. Walau alami cedera cukup berat dan hanya duduk di kursi tribun penonton, namun Pascal Struijk tetap menghadiri laga tandang melawan Oxford United demi menemui Patrick Kluivert serta melakukan pembicaraan di belakang layar. Lantas, akankah Pascal Struijk segera bergabung skuad Garuda, dan akankah ia tersedia saat laga melawan China dan Jepang? Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Sebelumnya menduga, akan jadi pertandingan yang ditunggu-tunggu para pemain bintang ASEAN, pelatih MU Ruben Amorim terkejut bukan kepalang. Ternyata banyak pemain bintang papan atas dari Indonesia, yang justru absen saat menghadapi tim kelas dunia itu. Jelang pertandingan persahabatan, atau laga uji coba, antara ASEAN All-Star kontra Manchester United, sebanyak 17 pemain ASEAN sudah dipanggil. Dari 17 pemain tersebut berasal dari perwakilan 9 negara, yakni Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja dan Laos, dan kini, tinggal menunggu pengumuman dari 3 negara anggota AFF lagi, yakni Singapura, Filipina dan Australia. Dari daftar nama yang dipanggil, bakalan ada 23 pemain yang akan masuk skuad ASEAN All-Star untuk menghadapi MU. Artinya kurang 6 pemain lagi yang berasal dari 3 negara yang tersisa. Media Vietnam The Tao benar-benar menyoroti pemilihan pemain ASEAN All-Star untuk menghadapi klub papan atas dunia itu. Tak hanya media Vietnam saja, begitupun dengan media Malaysia dan Thailand. Mereka juga merespon serius pertandingan besar itu. Dan menariknya, dari 4 negara kuat ASEAN, hanya Indonesia yang paling santai menanggapi laga tersebut. Bahkan, pihak Indonesia cenderung tak ambil pusing sama sekali. Padahal dulunya, tiap kali ada pertandingan besar seperti melawan klub raksasa Eropa, Indonesia paling bersemangat menyambut laga tersebut. Namun untuk saat ini, laga melawan Manchester United seperti halnya pertandingan biasa saja. Apalagi pertandingan itu hanya sebatas laga persahabatan. Sejumlah media ASEAN menyoroti absennya beberapa pemain bintang papan atas yang justru menolak bergabung di tim ASEAN All-Star. Apalagi untuk menghadapi klub raksasa dunia seperti Manchester United. Bahkan sebab absennya sejumlah bintang papan atas ASEAN tersebut, pelatih MU seperti menganggap, di era sepak bola saat ini, laga melawan klub dunia sekelas MU, sepertinya tidak lagi dianggap sebagai pertandingan yang spesial bagi sebagian pemain bintang papan atas ASEAN, terlebih bagi para pemain bintang Timnas Indonesia, yang mana hal itu sangat berbanding terbalik dengan era dulu. Pertandingan melawan tim papan atas dunia, selalu jadi impian para pemain bintang ASEAN. Namun untuk saat ini, nampaknya hal itu tidak berlaku lagi. Tak hanya dari pihak Indonesia saja, bahkan, tim sekelas Thailand pun, yang notabene memiliki market value yang sangat jauh di bawah Indonesia, tim sekelas Thailand saja, bahkan juga tidak mengirim 3 pemain bintang mereka untuk bergabung ke ASEAN All-Star. Pihak Federasi Thailand, benar-benar tidak menyertakan pemain bintang mereka, seperti Chanatip Songkrasin,
Supachok Saracat dan Sufanat Maanta. Tiga pemain bintang Thailand tersebut dipastikan absen bergabung ASEAN All-Star. Padahal, jika kita melihat dari tiga pemain terbaik Thailand itu, ketiga-tiganya memiliki market value yang masih sangat jauh di bawah para pemain bintang Indonesia, yang mana pelatih MU sendiri sudah mengetahui. Sebagian dari pemain bintang Indonesia, mereka semua merumput di liga kompetitif Eropa, dan Indonesia menjadi negara yang paling memberi dampak kekuatan tim ASEAN All-Star. Namun mereka semua justru absen. Dari seluruh negara ASEAN, hanya Indonesia yang memiliki pemain dengan market value termahal se-ASEAN, dan menjadi salah satu tim dengan market value termahal di Asia setelah Jepang dan Korea. Berikut yang dikatakan media Vietnam The Tao. Untuk para pemain bintang papan atas Indonesia, mereka menolak panggilan ASEAN All-Star, sebab mereka memiliki jadwal pertandingan yang berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun untuk pemain bintang Thailand, seperti Chanatip Songkrasin, Supachok Saracat, dan Tiraton Bunmathan, mereka semuanya juga absen. Ketiga pemain Thailand tersebut dipersiapkan untuk menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Dan itu menjadi kabar yang mengejutkan. ASEAN All-Star tentu akan lebih lemah dengan absennya para pemain bintang berkualitas yang dimiliki Indonesia dan Thailand. Itulah kata media Vietnam The Tao. Dari absennya pemain bintang Indonesia dan Thailand itu, membuat Vietnam pun merasa menjadi negara yang paling serius menyambut laga melawan Manchester United ini. Apa yang menjadi pemberitaan media Vietnam tersebut memang benar adanya. Bagaimana tidak? Pemain dari Vietnam menjadi perwakilan terbanyak di ASEAN All-Star. Setidaknya ada 3 pemain Vietnam yang mewakili ASEAN All-Star. Dan untuk negara lainnya, paling banyak hanya 2 pemain yang jadi perwakilan. Bahkan ada yang hanya 1 pemain yang mewakili negara mereka. Vietnam tak hanya mengirim 3 pemain saja. Bahkan, pemilihan pelatih juga diambil dari timnas Vietnam, yakni Kim Sang-sik. Kim Sang-sik akan memimpin bersama 3 pemain timnas Vietnam yakni Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc, dan Do Duy Man. Sedangkan untuk para pemain bintang papan atas Indonesia yang merumput di Eropa, semuanya dipastikan absen, seperti Kapten Timnas Indonesia, J.I.Z., dan semua pemain bintang Indonesia yang berkompetisi di Eropa. Pihak Indonesia pada akhirnya mengizinkan 2 pemain untuk bergabung ke ASEAN All-Star. Pihak AFF memanggil bek terbaik di Liga Thailand, yakni Asnawi Mangku Alam, dan pemain muda berbakat Muhammad Ferrari. Indonesia sendiri hanya mengirimkan 2 perwakilan itu, yang mana keduanya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia lalu memang tak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nampaknya, ASEAN All-Star akan lebih lemah saat melawan Manchester United. Pasalnya, banyak pemain bintang ASEAN yang harus absen. Berikut lanjutan isi berita media Vietnam The Tao. Pemain bintang papan atas dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, nampaknya mereka memang berhati-hati saat pertandingan melawan Manchester United. Sebab, laga tersebut berdekatan dengan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diikuti oleh Indonesia. Dan untuk Vietnam, Malaysia, dan Thailand, mereka semua fokus pada kualifikasi Piala Asia 2027. Itulah isi berita media Vietnam The Tao. Tak hanya media Vietnam The Tao saja yang mengulas laga ASEAN All-Star kontra Manchester United. Media asal Vietnam lainnya, yakni Soha, media tersebut juga menyorot Indonesia yang membatasi pemain bintangnya untuk bergabung ASEAN All-Star. Namun media Vietnam Soha tersebut bisa memaklumi jika PSSI tak mengizinkan para pemain bintang papan atasnya untuk tidak mengikuti ASEAN All-Star melawan Manchester United. Media tersebut juga menyebutkan, meski absennya sejumlah pemain bintang Indonesia, seperti J.I.Z. dan lainnya, itu sangat merugikan Kim Sang-sik. Namun, Indonesia memiliki tugas lain yang jauh lebih penting untuk menjadi perwakilan seluruh negara ASEAN, agar mereka bisa buat bangga Asia Tenggara di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia untuk mewakili seluruh negara Asia Tenggara. Itulah isi berita media Vietnam, Soha. Walau alami cedera cukup berat dan hanya duduk di kursi tribun penonton, namun Pascal Struijk tetap menghadiri laga tandang melawan Oxford United demi menemui Patrick Kluivert serta melakukan pembicaraan di belakang layar. Lantas, akankah Pascal Struijk segera bergabung skuad Garuda, dan akankah ia tersedia saat laga melawan China dan Jepang? Sangat menarik untuk kita tunggu perkembangan berita berikutnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini,
Agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.